ketika seseorang setelah bertaubat kepada Allah kemudian merasa bahwa dirinya bukannya malah sudah bersih, tapi malah merasa tidak bisa terhindar dari dosa. Dirinya kok selalu merasakan, selalu melakukan dosa, seperti itu rasanya. Itu tandanya bahwa dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih, a'azzani wa iyyakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, karunia rahmat dan nikmat yang tiada tara, sehingga pada malam ini kita masih bisa menghadiri kewajiban sholat Isya dan sunnah sholat tarawih dalam keadaan yang masih penuh masjid ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, manusia utama, manusia yang tanpanya dunia gelap gulita, manusia yang diciptakan dari nur Muhammad yang diciptakan sebelum Nabi Adam dan pada akhirnya memberi penerangan untuk seluruh umat manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang taubat. Cuma waktu itu saya belum menjelaskan bahwa taubat itu tidak cukup hanya sekali. Rasulullah setiap harinya taubat dan minta ampun kepada Allah sampai 100 kali. Maka kita sebagai umatnya yang pasti melakukan banyak dosa, kita membutuhkan taubat yang jauh lebih banyak. Persoalannya adalah, pernahkah kita meminta ampun dan taubat? Mungkin sekali, 2 kali setiap harinya, atau bahkan ada hari di mana kita lupa. Inilah yang disebut di dalam sebuah tafsir bahwa Allah itu dalam kita bertakwa kepada Allah, sebagaimana ayat yang tadi saya baca, takwa yang benar adalah takwa yang kita selalu ingat kepada Allah tanpa pernah melupakannya. Kalau kita sampai lupa beristighfar, itu artinya pada hari itu kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tentu Allah adalah At-Tawwab atau zat yang maha menerima taubat. Setiap hamba yang meminta diterima taubatnya atau bertaubat, insya Allah Allah akan menerima taubat itu. Kalau sudah diterima taubatnya lalu berbuat dosa lagi, bagaimana? Minta taubat lagi, minta diterima taubatnya terus menerus. Karena kadang-kadang kita melakukan satu perbuatan di mana kita tidak sengaja, tapi itu dosa. Kaum muslimin, tentu semua ingin tahu
taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Para hukama itu orang-orang yang bijak, orang-orang yang mempunyai kebijakan karena ilmunya luas. Itu artinya para ulama terdahulu. Mereka ditanya, apakah bisa seorang abdi atau seorang hamba, hal ya'riful abdu hina yatubu, ketika bertaubat, apakah seorang hamba ketika bertaubat itu mengetahui anna taubatahu makbulun au mardudun, apakah taubatnya itu diterima atau ditolak? Ada yang ingin tahu apa enggak? Sayang sekali para hukama, para alim dulu menjawabnya, la ahkum, kami tidak tahu betul halil makbul amil mardud, apakah makbul atau mardud fi dzalika, di dalam hal itu. Walakin, akan tetapi, lidzalika alamatun, terhadap hal itu ada tanda-tandanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah itu seperti apa? Saya membuat catatan di sini. Yang pertama, ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin 'anil ma'siyah. Ketika seseorang setelah bertaubat kepada Allah kemudian merasa bahwa dirinya bukannya malah sudah bersih, tapi malah merasa tidak bisa terhindar dari dosa. Dirinya kok selalu merasakan, selalu melakukan dosa, seperti itu rasanya. Itu tandanya bahwa dia taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang yang taubatnya diterima, dia akan cenderung merasa kecil, akan cenderung merasa selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga mengundangnya untuk terus bertaubat. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrotin kulla yaumin. Aku sendiri, Rasulullah, istighfar atau minta ampun dan bertaubat kepada Allah kulla yaumin, setiap harinya, sampai 100 kali. Mengapa? Karena Rasulullah, meskipun kita mengetahui bahwa Rasulullah maksum, beliau dijaga dari perbuatan dosa, tapi beliau terus merasa kecil, merasa membutuhkan ampunan dari Allah. Kalau Rasulullah saja membutuhkan, bagaimana kita? Tanda-tanda yang kedua, ada 6 tanda-tanda ya. Saya akan menyampaikan yang kedua adalah wayara fi qalbihi al-farhu ghaiban wal hazma syahidan. Nah, ini nggak bawa kacamata, jadi kalau baca gini, melihat di dalam hatinya bahwa yara fi qalbi annal farha, bahwa kebahagiaan itu ghaiban, nggak kelihatan. Gimana bahagia bisa tidak ghaib, sedangkan di dunia ini semuanya adalah fatamorgana. Kalau kita merasa bahagia di dunia karena kesenangan dunia, ini lain. Ini berarti kita masih cinta dunia. Kalau seseorang cinta dunia melebihi apa yang harusnya dicintai, yaitu akhirat, maka itu tandanya taubatnya belum diterima. Seseorang yang taubatnya diterima, kebahagiaan dunia itu rasanya jauh, rasanya nggak ada, sehingga selalu haus untuk terus beribadah, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan langsung vertikal kepada Allah maupun kebaikan yang secara horizontal kepada manusia. Kemudian yang ketiga, wa yuqarribu ahlal khairi wa yubaidu ahlas syarri. Orang
orang yang taubatnya diterima, kecenderungan dirinya kemudian akan lebih suka untuk dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat baik. Baik itu teman, saudara, mungkin anak, orang tua, tetangga, atau orang-orang saleh. Siapa saja yang tampak banyak melakukan kebaikan, itu rasanya senang berada dekat dengan mereka. Dan yubaidu fa'ilal syarr. Kalau dulu masih suka dugem, kalau dulu masih suka nongkrong-nongkrong di tempat yang enggak banyak gunanya, yang enggak ada gunanya, sudah mulai gerah, mulai enggak enak berada di tempat seperti itu. Itu berarti dia berhasil bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Maka siapa saja yang mungkin pernah mempunyai kebiasaan untuk datang ke tempat-tempat yang seperti itu, boleh dicoba bertaubat, tapi taubat yang betul. Lalu coba uka-uka ke sana, rasanya enak, rasanya masih nyaman atau sudah gerah. Kalau sudah tidak nyaman lagi, itu artinya dia memang mempunyai jalan yang baik di dalam taubat itu. Mudah-mudahan dia diterima taubatnya. Kemudian yang keempat, wayarul qalil minad dunya katsiran wayarul katsir min a'malil akhirati qalilan. Ini suka sulit dipahami, tapi saya coba memahamkan pada jamaahnya. Wayarul qalil minad dunya katsiran. Seseorang meskipun dunianya, meskipun hartanya, meskipun kebahagiaan dunianya itu begitu banyak, di matanya nampak kecil, sehingga hidupnya tidak dihabiskan untuk mencari dunia, karena dunia baginya kecil, cukup di tangan saja, tidak di hati, tidak di pikiran. Dipikir kadang-kadang kalau memang ada masalah, tapi tidak menghabiskan waktunya. Makanya ada teman-teman yang kelompok yang suka hijrah, maksudnya kelompok yang hijrah biasanya diberi pelajaran-pelajaran bekerja itu, misalnya sebuah satu idiom yang mereka buat, dan ini bagus, saya suka. Sholat, bekerja itu hanya selingan menunggu sholat. Ini satu penyemangat bagi kawan-kawannya, bagi diri sendiri, bahwa di waktu-waktu yang luang itu kita harus tetap ingat Allah. Bahwa ingat Allah itu enggak cuma ketika sholat, ketika bekerja juga ingat Allah, sehingga tidak menipu, sehingga tidak merugikan orang lain, sehingga tidak ngambil hak orang lain. Nah, ini orang yang sudah merasakan seperti itu, kemudian merasakan bahwa akhirat itu begitu besar, tapi selalu yang dilakukan baru hal-hal kecil. Meskipun misalnya sudah berhasil untuk misalnya membangun masjid, sebuah masjid dibangun oleh seseorang, tapi dia merasa itu sesuatu yang sangat kecil yang dilakukan, karena dia membutuhkan zat, atau zat itu bekal yang lebih banyak dari itu untuk menghadap Allah nanti. Kemudian yang kelima, wa yakunu hafizul lisan daimal fikrah lazimal ghammi wan nadamah. Ini yang sulit. Tapi kalau ini sudah bisa, itu artinya taubatnya pasti diterima insya Allah. Apa? Hafizul lisan. Orang menjadi lebih bisa menjaga lisannya. Kalau bicara hati-hati, nggak menyakiti orang, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak namimah. Tahu nggak ini apa ini? Ghibah, fitnah, namimah. Ghibah itu mengomongkan dengan temannya tentang orang lain yang dikenal, sama-sama mengenal. 2 orang atau 3 orang atau satu kelompok orang mengenal orang yang tidak ada di situ, yang gaib. Semuanya mengenal, diomongkan.
Kalau yang diomongkan itu betul-betul terjadi pada orang itu, jadinya namanya ghibah. Ini dilarang. Bahkan kalau Imam Ghazali mengkategorikan orang yang ghibah di bulan puasa, puasanya batal. Tentu bukan batal secara fikih ya, tapi batal ma'nawi. Gagal melaksanakan puasa. Imam Ghazali seperti itu. Kalau yang diomongkan itu tidak terjadi pada orang tersebut, namanya fitnah. Ini lebih dahsyat lagi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal al-qatl adalah, qatl itu pembunuhan. Pembunuhan adalah, sudah saya sampaikan, salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Kemudian namimah itu apa? Namimah itu provokasi, provokator. Nah, di media sosial banyak namimah. Orang yang sudah bertaubat, dia akan menjaga lisannya dari semua itu. Ya, lisan artinya ya jempol ya. Di media sosial banyak dengan jempol ya. Kemudian daimal fikrah, banyak berpikir, terus memikirkan apa yang harus bisa dilakukan untuk mempersiapkan kehidupan setelah dunia. Kemudian lazimal ghammi wan nadamah, ini yang sulit, membiasakan untuk menyesali apa yang dulu pernah dilakukan kalau itu adalah dosa. Orang yang taubat, misalnya dulu pernah berzina, sayang sekali di Indonesia tidak ada hukum rajam, sehingga tidak bisa bertaubat lalu dirajam lalu semuanya selesai. Kalau sudah dirajam, seseorang sudah terbebas dari hukuman zina. Tapi karena di Indonesia tidak ada, maka yang bisa dilakukan adalah nadamah, lazimal nadamah, membiasakan terus. Kalau ingat dulu melakukan ini, ingat, nyesal, ingat, menyesal terus. Makanya ketika menyesal, dia pasti bertaubat. Dan taubat itu sambil nyuci juga bisa, sambil masak bisa, sambil apapun bisa, tidak harus dengan tata cara tertentu. Kemudian yang terakhir, masih yang kelima, wa yara qalbahu mustaghillan bima dhamanallahu ta'ala. Hatinya itu disibukkan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diinginkan oleh Allah kita lakukan atau kita hindari. Itu kita disibukkan dengan itu, bukan disibukkan untuk mencari dunia. Sudah yang ke-6 ini tadi, cuma tidak urut karena saya bacanya nggak pakai kacamata ya, mohon maaf. Tapi ada 6 alasan, ada 6 alamat atau ada 6 tanda-tanda bahwa orang yang sudah diterima taubatnya seperti tadi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang sudah diterima taubatnya, dan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah. Kebetulan sekali ini adalah 10 hari yang kedua ya. Ini masa-masa 10 hari yang kedua, artinya maghfirah dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan ini. Mari kita jemput maghfirah Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.